yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bermajelis kembali untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman ini, zaman yang mana kalbu seorang itu mudah berubah karena banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat. Bahkan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, di pagi hari beriman, di sore hari ada yang sudah kufur. Di sore hari beriman, di pagi harinya kufur. Itu menunjukkan kuatnya ujian, fitnatul syahwat dan syubhat. Dan semua itu jika seorang muslim membentengi dirinya dengan ilmu agama, maka insya Allah dia akan rusukh bil aqdam, akan kuat, kokoh. Karena tidak ada cara syaitan, iblis dan para tentaranya menjerumuskan manusia kecuali dengan cara menghalangi mereka dari menuntut ilmu agama. Karena seorang yang menuntut ilmu agama yang didasari dengan niat yang tulus, yang ikhlas, dan hati yang bersih serta tujuan yang baik, dia akan kokoh, akan kuat di tengah-tengah dahsyatnya badai syubhat dan syahwat. Maka kita berdoa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dibaca di waktu pagi dan juga di waktu petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, itu doa bagus dibaca, dan para ulama menganjurkan untuk membacanya, mendawamkannya, mengkontinukannya di pagi dan petang sebagai penjagaan himayah, penjagaan diri kita dari ketergelinciran, dari bentuk penyimpangan. Karena penyimpangan itu bisa bentuknya syahwat, bisa bentuknya syubhat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membacakan risalah tentang akidah dan manhaj yang berjudul Khut Aqidatan minal Kitabi was Sunnah Shahihah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, beliau adalah salah seorang ulama sekaligus mudarris yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa beliau dan keluarga beliau serta kaum muslimin yang lainnya. Allahumma amin. Termasuk pada pembahasan al-jihadu wal wala'u wal hukmu, tentang permasalahan jihad. Kemudian wala itu loyal, ya, loyalitas. Loyal itu apa bahasa kamunya?
cinta dan kecondongan hati. Ya. Kemudian hukum, tentang berhukum. Mu'alif sini menyebutkan ma hukmul jihad fi sabilillah. Apa hukum jihad di jalan Allah? Jadi kalau disebutkan kata jihad secara mutlak, itu maknanya apa? Kital, perang. Ya, meskipun secara bahasa makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, tapi secara syariat adalah bersungguh-sungguh di dalam memerangi orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Ya. Apa hukumnya? Jadi ketika disebutkan apa makna jihad, jihad yang di sini dimaksud adalah perang. Tapi kalau disebutkan jihad fi talabil ilmi, berarti di situ jihad dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah jihad kital, jihad perang. Kita akan bahas. Ya, karena ada sebagian orang menuduh Salafi itu anti jihad. Salafi itu takut jihad. Salafi itu anti jihad, enggak mau jihad. Ya, siapa yang menuduh itu? Yang menuduh itu rata-rata orang-orang yang punya pemikiran Khawarij. Ya, jadi kita akan jelaskan bagaimana jihad menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana jihad dalam perspektif manhaj salaf. Ya, agar kita tidak salah kaprah di dalam memahami fiqhul jihad, fikih tata cara jihad. Ya. Disebutkan di sini apa hukumnya jihad di jalan Allah. Syekh menyebutkan al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisani. Jihad hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Tapi wajibnya di sini wajib kifayah, bukan wajib ain. Ya, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Jadi jihad itu wajib dengan harta, dengan jiwa raga dan dengan lisan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. Taubah ini, surat At-Taubah ini surat yang membahas tentang peperangan. Ya, ada seorang orang tua menasihati anaknya untuk memperbanyak baca surat Taubah. Iya, surat tentang perang. Makanya di situ tidak disebutkan awal suratnya dengan Bismillah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kalian, berangkat artinya berangkat berperang. Khifafan wa thiqalan, baik itu kamu merasakan ringan ataupun berat. Ya, wala wajahidu bi amwalikum, dan jihadlah kalian dengan harta-harta kalian. Ini dibawa, bawa bekal, bawa kendaraan, bawa senjata, bawa perbekalan. Ya, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Bisa jadi nanti jiwa kalian nggak pulang, diri kalian nggak pulang. Ya, terbunuh di medan pertempuran. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah.
Nah, ini kaitannya jihad ini dengan jihad hujum. Jihad hujum itu jihad kaum muslimin mengadakan penyerangan, ekspansi. Jadi memperluas kawasan Islam. Ini yang dimaksud, ya. Karena jihad itu nanti ada 3, ya. Yang pertama jihad sabar, ya. Jadi ketika diserang karena nggak punya kekuatan, nggak bisa membalas, ya sabar. Seperti siapa? Seperti jihadnya Ammar bin Yasir, ya. Rasulullah ada. Rasulullah tahu, bahkan Rasul menyaksikan sahabatnya disiksa. Tapi apa kata Rasulullah? Sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena kalian telah dijanjikan surga. Namanya jihad sabar. Ya, jadi kalau memang nggak mampu, bisa, ya. Seperti di fase-fase Mekah, Rasulullah di depan mata Rasulullah para sahabatnya disiksa. Bahkan ibunya Ammar, ibunya Yasir, istrinya Ammar, ya, istrinya Yasir, ibunya Ammar itu wanita pertama kali syahidah. Namanya Sumayyah, tombak dari kemaluan tembus ke kepala, ya. Mendapatkan perlakuan yang sadis oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Kemudian Yasir pun seperti itu, ya, di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah nggak bisa banyak berbuat karena nggak punya kekuatan, Maka Rasulullah menyarankan apa? Sabrun ala Yasir. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena kalian telah dijanjikan surga. Yang kedua namanya jihad difa. Jihad difa itu jihad melawan. Kira-kira kalau kita punya kemampuan, ya, diserang, kita punya kemampuan, ya dilawan, ya, dilawan dengan kekuatan kemampuan kita. Ini namanya jihad difa. Nah, jihad yang terakhir adalah jihad hujum, dan ini ayat ini berkenaan dengan jihad hujum, jihad yang kaum muslimin menyerang, ya. Dan ini yang banyak dilakukan di akhir-akhir masa ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah kuat, ya, kaum muslimin sudah kuat, akidahnya sudah mantap, dan mereka punya kemampuan untuk melawan. Bukan hanya melawan, tapi menyerang. Ya. Nah, disinilah berlaku ayat ini. Infiru, berangkatlah kalian ketika kalian ditunjuk untuk pergi, maka berangkatlah bagaimanapun kondisi kalian. Apakah masih capek, masih ngantuk, masih sakit, ketika sudah ditunjuk berangkat, maka berangkat. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Faidah stunfirtum fabdiru." Jika kalian sudah ditunjuk untuk berangkat, berangkat. Ya, makanya dulu di zaman para sahabat Nabi itu ketika ingin menyiapkan ghazwah, peperangan ataupun syariah, ya, ghazwah itu biasanya kelompok besar yang Rasulullah pun ikut di dalamnya, namanya ghazwah. Tapi kalau Rasulullah nggak ikut, hanya kelompok kecil, namanya syariah. Itu sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang masih junior, belum balik, itu mereka sampai gini-gini biar ditunjuk, ya, saking kepengennya jihad. Tapi karena belum cukup umur, diantaranya ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini masih kecil-kecil, belum balik. Jadi meskipun mereka sudah jinjit biar kelihatan besar, biar ditunjuk sama Rasulullah, Rasul nggak tunjuk, ya, Rasul nggak tunjuk. Dan ini menunjukkan apa? Jihad itu fardu kifayah.
Ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin jihad, sudah siap berangkat ini, sudah ditunjuk siap berangkat. Tapi beliau sampaikan, Rasulullah, aku ingin pergi, ingin sekali pergi jihad, bukan ngeles. Tapi ya Rasulullah, orang tuaku sudah tua renta dan mereka membutuhkanku. Apakah aku jihad bersamamu atau aku harus merawat orang tua? Kata Rasulullah apa? Pulanglah, karena di kedua orang tuamu itu juga jihad. Irji fa fihi ma fajahid. Ya, pulang. Enggak boleh. Karena orang tuamu butuh. Kalau orang tuamu enggak butuh enggak apa-apa. Tapi butuh. Dia butuh pendampingan. Mungkin mau makan enggak ada yang masak, mau mandi enggak ada yang nimbain, ya, mau jalan enggak ada yang napah dan seterusnya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk pulang. Enggak boleh berangkat. Ini juga menunjukkan apa? Jihad itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi ba'dun saqata 'anil baqi. Kalau sudah ada sebagian kelompok kaum muslimin yang menegakkannya, maka yang lainnya gugur kewajiban. Ya. Dan ini pun sekaligus membantah orang-orang yang menerapkan jihad serampangan, yang mereka mengklaim bahwa jihad itu fardu ain. Enggak, jihad enggak fardu ain, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dan juga jihad harus di bawah komando pemimpin yang sah, ulil amri, waliul amr. Ya, kalau dia di satu negara yang presiden atau raja. Kalau saat ini, ya, kita tidak boleh jihad tanpa adanya imam yang jelas. Kita nggak boleh jihad kalau nggak ada bendera. Kita nggak boleh jihad kalau nggak jelas-jelas musuhnya. Ini jihad, sini Allahu Akbar, sana Allahu Akbar. Ini nggak jelas musuhnya. Ya. Kemudian imamnya siapa? Imam itu siapa? Kata Imam Ahmad dan kata para ulama-ulama Ahlussunnah, imam itu adalah ketika masyarakat itu ditanya siapa imam kalian, mereka akan menyebutkan satu nama. Itulah imam. Ya, kalau kita ke pasar Mulia Asih ini kita tanya siapa pemimpin kita, itulah imam kita. Ya, siapa pemimpin kalian, siapa presiden kalian? Mereka jawabnya apa? Satu suara enggak? Kalau satu suara berarti itu imam. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini siapa imam kita? Ya presiden. Jadi nggak boleh kita jihad tanpa ada komando dari presiden. Ya, makanya kalau kata presiden kita akan menyiapkan pasukan, kita akan serbu negara fulan karena negara fulan telah merampas kedaulatan NKRI, telah berani menggeser patok umpamanya kan. Siapkan pasukan kata pemimpin kita. Siapa saja yang ditunjuk? Fulan. Nah, orang-orang yang ditunjuk itu wajib berangkat. Ini pemahaman hadis ayat ini. Ya. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian ketika sudah ditunjuk meskipun berat. Pak komandan, ini istri saya lagi hamil 9 bulan. Mau kalau sudah ditunjuk nggak ada. Mau hamil 9 bulan, mau orang tuanya sakit, mau lagi mitoni, mau lagi bangun pondasi rumah, nggak berangkat. Ya, berangkat. Nah itu diantara pengaplikasian jihad. Ya, dan itu nanti ada pembahasan dalam fiqhul jihad. Ya, jadi bukan imam itu kok semua masing-masing kelompok ngaku imam, punya imam, bapak imam, dibaiat, ya. Nanti kalau sudah dibaiat harus tunduk patuh, ya.
Nanti kalau dia nggak taat, nggak patuh, dihukumin murtad. Sudah itu kelompok ini punya imam, kelompok itu punya imam, yang lainnya lagi punya imam, banyak benar imam. Padahal dalam syariat Islam, idza buyi al imamani faqtul ahadahuma. Kalau ada dua imam di baiat, suruh bunuh salah satunya. Gak boleh dua imam, apalagi banyak imam. Ya, masing-masing punya imam. Kelompok ini punya imam, kelompok itu punya imam. Ini enggak benar berarti. Ya, suruh bunuh. Faqtulu ahadan minhum. Apalagi 3, 2 aja enggak boleh. Suruh bunuh satunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, al-imamu junnah. Fa innana nuqatilu min wara'il imam. Imam itu adalah tameng, perisai, benteng, dan kita berperang di belakang dia, di belakang komando imam. Ya, makanya kalau seorang itu berangkat jihad, itu harus izin imam. Yang pertama harus izin. Kalau imam nggak mengizinkan nggak boleh. Nah, ya, dulu kita pernah punya kasus berdarah, kasus Ambon. Tahun berapa itu kasus Ambon? Awal tahun 2000 atau sebelum tahun 2000, 99, 98. Ya, kita tahun 2000. Pada waktu itu di era siapa? Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Jadi kita ini pernah dipimpin sama kiai dari kalangan santri. Presiden ada yang dari santri, wakil presiden ada juga yang santri, gubernur santri, bupati santri banyak, ya, menteri santri banyak. Ya. Jadi kalau usah khawatir nanti kamu mondok jadi apa? Wah, itu udah pernah presiden dari kalangan santri pernah, ya kan? Tidak usah khawatir, ya. Nanti selesai mondok mau jadi apa nggak usah khawatir, sudah teruji. Jadi dulu ketika ada pembantaian kaum muslimin di Aceh, di Ambon, ya, itu ada sebagian teman-teman dari kalangan Salafi. Kalau yang di tahun itu ada yang sudah ngaji, insya Allah dia mengikuti berita itu. Ya, sebagian asatidzah minta fatwa ke ulama-ulama yang ada di Saudi tentang kasus Ambon. Ya, termasuk di antara yang berfatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan untuk tidak jihad, jihad ke Ambon. Kenapa? Karena ini masih ranahnya pemerintah, kecuali pemerintah yang menunjuk personel-personel untuk berangkat. Ya. Meskipun ada yang memaksakan halnya sebagai mereka berangkat dengan alasan jihad, ya. Dan pada waktu itu yang ingin anak tekankan di sini apa? Statement dari presiden. Ya, presiden sempat membuat statement, pokoknya mau jihad, mau apa itu bahasanya? Mau jihad, mau jahat, tangkap, nggak boleh. Ya, pemimpin sudah mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nanti dibuka, bisa jadi akan semakin runyam, ya, bisa jadi menurut kacamata presiden. Jadi presiden yang menyelesaikan pada waktu itu bersama dengan jajaran-jajarannya dan seterusnya, dengan panglima, dengan TNI dan Polri pada waktu itu.
Ya, boleh nggak kita ke sana membantu kaum muslimin? Boleh, tapi misinya kemanusiaan. Misinya kemanusiaan. Ya, bukan misi jihad. Kecuali kalau pemerintah kita chaos, sudah tak ada lagi yang ditaatin, sudah pemerintah kita sudah nggak ada lagi, ya, mungkin dikudeta atau apa. Nah, ini ada babnya tersendiri. Tapi selagi masih ada imam, fa innana nuqatilu min wara'il imam. Kata Nabi SAW, kita berperang di belakang imam. Nggak boleh berangkat sendiri-sendiri. Boleh nggak kita ke Palestina perang? Hukum asalnya nggak boleh, ya. Tapi kalau ke sana misi kemanusiaan boleh nggak? Boleh. Pengen menyalurkan bantuan, menjadi tenaga medis, ya, membantu kaum muslimin menyalurkan donasi dari Indonesia ke sana, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan misi jihad. Kecuali pemerintah memberikan izin menunjuk, ya. Dan tentunya yang ditunjuk siapa? Apakah semua rakyat? Ya enggak. Orang-orang yang telah disiapkan untuk berperang, ya. Makanya bagi yang mungkin punya anak yang ABRI, yang TNI, itu kalau dipahamkan fikih ini bisa jadi pahalanya besar, ya. Dia berangkat, ya, ke satu tempat menyelesaikan konflik, konflik internal, ya, ada kerusuhan di mana, dia dituju untuk berangkat ke sana untuk misi perdamaian, seperti menumpas kalau di timur sana gerakan ya, kalau di Aceh dulu gerakan Aceh Merdeka, ya. Kalau di timur, iyalah ketuanya sporadis apa itu, yang perang anak senjata, itu jihad, ya. Bagi mereka para anggota TNI yang ditunjuk oleh panglimanya untuk berangkat ke sana, dan sampai saat itu mereka berperang melawan pengacau itu, ya, itu jihad, ya, itu jihad, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah kalian, ya, kepada orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Artinya lisannya apa? Menyuruh untuk dakwah. Karena jihad itu juga ada tahapannya, ya. Jadi jihad itu ada tahapannya, enggak serta-merta. Jadi di dalam Islam jihad itu pilihan terakhir. Yang pertama diseru, diajak untuk masuk Islam, ya. Makanya banyak Rasulullah itu mengirim surat kepada raja-raja, pembesar-pembesar, baik pembesar Romawi, pembesar Persia, ya, mengirim surat untuk apa? Ajakan masuk Islam. Kalau mereka menolak, ada tawaran lain, apa? Bayar pajak, bayar jizyah, upeti, ya, sebagai jaminan keamanan. Diajak masuk Islam nggak mau, disuruh bayar pajak nggak mau, baru ditantang perang, ya.
ketemuannya di mana. Makanya ada namanya perang Badar. Lokasinya ya di Badar. Perang Yarmuk, perang Mu'tah, ya, itu tempat-tempat. Ya, perang Khandaq, perang Uhud, itu tempat-tempat. Ya, dan itu janjian ketemu di situ. Jadi benar-benar dua pasukan itu bertemu di satu tempat, saling adu kekuatan, meskipun jumlahnya tak berimbang. Ya, meskipun jumlahnya tak berimbang. Dan rata-rata pertempuran di kalangan kaum muslimin itu apa? Ya, jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit ketimbang orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Pernah kaum muslimin itu jumlahnya besar, ya, ketika perang apa? Perang Hunain, ya, perang Hunain. Jadi tahapannya tadi 3. Yang pertama diajak masuk Islam. Kalau mereka mau, ya sudah, berarti mereka tidak diperangi dan mereka tidak disuruh bayar upeti, bayar jizyah, bayar pajak. Ya. Kalau mereka nggak mau, tawaran yang kedua mereka bayar jizyah. Ya, kalau mereka disuruh bayar jizyah sebagai jaminan keamanan juga nggak mau, baru diperangi, ditantang perang. Ya, ada sebagian tempat yang mau bayar upeti, ada sebagian tempat yang memang mereka masuk Islam. Ya, seperti Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman, ya, menyeru penduduk Yaman yang pada waktu itu ahlul kitab, ya, dan untuk masuk Islam, dan mereka mau masuk Islam. Dan ada sebagian tempat yang datang sendiri menemui Rasulullah, mereka berislam, ya, secara berbondong-bondong, ada juga. Ya. Nah, itu gambaran jihad di dalam syariat Islam. Adapun di zaman ini, dengan kondisi kita sekarang ini, terlebih di Indonesia, ya, yang negaranya aman, maka jihad yang paling afdal atau jihad yang disyariatkan adalah talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i. Itulah jihad, ya, jihad yang disyariatkan di zaman ini. Karena untuk mengangkat kebodohan, ya, bukan mancing-mancing kerusuhan biar terjadi chaos, bukan. Contohnya gimana mancing-mancing kerusuhan? Contohnya ada orang-orang non-Islam lagi ibadah di tempat peribadatannya diteror. Ini mancing kerusuhan, ya, meledakkan bom di tempat-tempat maksiat, ya, yang di nightclub, klub-klub malam, ya, atau yang di tempat-tempat maksiat lainnya diledakkan bom di Bali. Nah, ini memancing kerusuhan, ya. Nah, ini bukan jihad, ya. Sekali lagi, ini bukan jihad, tapi ini jahat, ya, bukan jihad. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang punya pemikiran khawarij, memantik
Mereka ingin memantik kerusuhan, ya, ingin memantik kerusuhan. Hampir sebagian ada ledakan-ledakan bom itu, hampir sebagian besar pelakunya itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itu yang ada di zaman ini, kalau dilihat secara casing itu mirip Ahlus Sunnah. Ya. Jadi jenggotan, celananya congklang, bathoknya belang, hampir meskipun nggak sempat. Ya, hampir pelaku itu seperti itu ciri-cirinya. Ya, dan anak pernah diminta oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, untuk menjalankan program deradikalisasi, mengajak para narapidana teroris yang dititipkan di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Ada napiter itu dititipkan di LP di seluruh Indonesia. Itu Ana disuruh mendampingi mereka untuk membuka dialog pada narapidana teroris, dan anak mendapati semua yang Anda datangi, ya, semua yang Anda datangi itu casingnya casing Ahlus Sunnah, ya. Dan masya Allah, mereka benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu rata-rata dari kalangan ahli ibadah, sholat malamnya nggak perhatikan, ya, puasa sunnahnya nggak perhatikan, baca Qurannya, bahkan ada beberapa napiter itu 3 hari sekali khatam Al-Quran. Dan benar yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi apa? Puasa kalian dibandingkan puasa mereka, puasa kalian kalah. Kalian itu siapa? Kalian itu sahabat Nabi. Ya, kata Nabi, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij itu, puasa kalian kalah. Jadi kalau puasanya para sahabat aja kalah, apalagi puasanya kita. Ya. Bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka enggak ada apa-apanya. Tapi apa kata Nabi? Tapi bacaan Al-Quran mereka la yujawizu hanakirahu, hanya di kerongkongan dan menembus hati. Ya. Taqiruna sholatukum bi sholatihi wa siyamukum bi siyamihi. Kalah, sholat kalian kalah, puasa kalian kalah, baca Al-Quran kalian kalah. Dan benar, anak lihat itu, mereka itu para obat, para ahli ibadah, ya. Dan luar biasa pemahaman kafir, mengkafirkan, mudah mengkafirkan, ya, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan sempat awal dia begitu. Jadi benar-benar dialog. Ya, kita duduk di meja. Para BNPT itu mereka mengamati, mencatat, dan ada dialog bersama mereka tentang hukum yang ada di Indonesia, tentang status Indonesia apakah negara Islam atau negara kafir, ya. Kemudian presidennya Muslim atau kafir, itu dengan jelas mereka menyatakan itu, ya. Dan itu
pemerintah kita menyebutkan Indonesia darurat terorisme. Karena pemikiran itu terus berkembang. Makanya pemerintah punya inisiatif tidak mengumpulkan mereka dalam satu tempat di LP. Tadinya kan mereka di Makobrimob di Jakarta. Ketika mereka berkumpul, fikroh mereka itu semakin jadi, semakin mantap. Ya, mau dikurung 20 tahun, 30 tahun, enggak tobat, malah nambah kental pemikirannya. Akhirnya pemerintah punya inisiatif ditebar ke seluruh LP lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dipisah-pisah. Dan mereka diterapi, didatangkan ahli agama, kemudian diajak dialog agar pemikiran-pemikiran subhan-subhan takfirnya itu hilang. Karena itu yang paling penting. Kalau cuma dikurung saja tanpa diterapi, mereka nggak bakal sembuh dari pemikiran takfir. Sudah diajak dialognya, banyak yang nggak sembuh. Itu yang ada dititipkan di LP Waikana, ya, itu kasus ledakan bom di Tamrin pada waktu itu dititipkan oleh karena sempat dialog, ya, dan alat itu tiap 3 hari sekali khatam Quran, ya. Puasa bukan Senin Kamis, puasa Daud, ya. Dan dia nggak mau sholat di masjid LP karena nggak sah, itu masjid diror katanya. Jelas itu dialog sama seperti itu. Dan kita tawarkan, antum mau nggak? Ya bebas, tapi antum tinggalkan pemikiran takfiri. Pada waktu itu dia wallah alam apakah dia takiyah atau enggak, pura-pura mau. Setelah selesai keluar dari situ, karena kalau menyatakan mau meninggalkan pemikiran Khawarij, dia akan dibebaskan. Dia disuruh bergabung lagi dengan NKRI, dibebaskan, diantarin pulang, dikasih modal untuk usaha. Nggak selang berapa lama dia terkena kasus percobaan pembunuhan Kapolres yang ada di mana di Jawa, ya, dan dia mati karena ledakan bom. Nggak sembuh ternyata nggak sembuh. Ya, nah itu bahaya. Jadi fikih jihad ini kalau tidak dipahami dengan benar bakal jadi Khawarij. Ya, makanya harus dipahami dengan benar. Ya, nah nanti ya dengan ustaz yang lainnya atau nanti ada materi khusus bahas tentang fikih jihad ini juga penting. Atau nanti yang bisa belajar sendiri ya di internet dengan ustaz-ustaz yang punya pemahaman di atas manhaj salaf, ya, jangan juga sama, bahaya. Dan kalau sudah masuk waktu Isya, kita coba nanti di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut habis azan. Kalau ada kita tutup. Allah